Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iko, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Maya. Ya, gimana hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mm-mm. Alhamdulillah kalau begitu, seneng dengarnya ya Bu Iko ya. Bu Iko sepertinya sedang ada masalah. Saya perhatikan akhir-akhir ini nih. Jika keluar kelas, kenapa nih Bu Iko? Itulah Bu, sebenarnya memang saya ada masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Bu Maya ada waktu untuk mendengarkan permasalahan saya nggak? Maaf ya Bu jika mengganggu. Iya, nggak apa-apa Bu Iko. Insya Allah tidak mengganggu. Alhamdulillah Bu jika tidak mengganggu. Terima kasih sebelumnya. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya sering merasa kelelahan ketika selesai mengajar dan sering sekali saya merasa pembelajaran saya tidak optimal Bu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu untuk mengatasi masalah Bu Iko? Saya berharapnya setelah saya menceritakan keluh kesah saya akan mendapat ketenangan Bu. Baik. Kira-kira masih ada lagi yang ingin diceritakan? Ya Bu, saya juga berharap mudah-mudahan ada solusi yang menguatkan terhadap permasalahan yang sedang saya alami ini Bu. Baik, Bu Iko. Semoga nanti kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik ya. Jadi permasalahannya ini kita bisa ceritakan bersama. Baik Bu, jadi begini, saya mengajar di kelas 1 dengan jumlah siswa 38 siswa. Kebayangkan suasana kelasnya ramai dengan berbagai karakter. Nah, di sini saya merasa tidak maksimal dalam memberikan pembelajaran. Hal ini dikarenakan karena anak-anak kelas 1 masih senang bermain, serta suara saya yang kecil dan tidak mampu menjangkau seluruh kelas, sehingga banyak siswa yang tidak memperhatikan atau ribut ketika saya sedang menjelaskan materi Bu Maya. Oh, begitu ya Bu Iko ya. Wah, luar biasa ya Bu Iko, siswanya lumayan banyak. Tentunya Bu Iko membutuhkan tenaga ekstra nih untuk menghadapinya. Iya Bu, memang sepertinya hal ini juga bukan masalah yang serius sih Bu. Oh, tidak serius. Seperti apa nih? Ya, walaupun kondisinya seperti itu, toh saya juga setiap hari mengajar. Hanya saja rasanya pembelajaran jadi tidak maksimal, Bu. Pembelajaran yang seperti apa sih yang menurut Bu Iko agar pembelajaran bisa maksimal? Pembelajaran yang kondusif, interaktif, di mana anak-anak saya dapat mengikuti arahan saya, Bu, sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Oh, jadi permasalahannya begitu ya. Maaf Bu, kira-kira pembelajaran seperti apa sih yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah? Yang sudah saya lakukan adalah menggunakan berbagai media pembelajaran yang menunjang, Bu, untuk pembelajaran di kelas 1, seperti menggunakan benda konkret. Terkadang saya juga menayangkan video-video pembelajaran, lagu-lagu pembelajaran, agar siswa senang. Dan juga situasi saat tidak kondusif, saya menggunakan S-Breaking bus saat pembelajaran. Oh, begitu. Apakah Ibu sudah melakukan teknik lain atau teknik stop? Sudah, Bu, tapi belum efektif. Karena menurut saya kegiatan pembelajaran yang sudah saya rancang sudah cukup membuat siswa termotivasi dan juga membuat keadaan kelas menjadi kondusif. Hmm, sebenarnya itu sudah bagus ya Bu Iko. Nah, sekarang bagaimana hasil belajar siswa? Apakah menurut Bu Iko sudah bagus atau seperti apa? Nah, itu Bu.
hasil belajar siswa pun masih belum sesuai seperti yang saya inginkan. Dan mungkin ini yang terjadi karena saya ketika menjelaskan materi, banyak siswa yang tidak memperhatikan karena suara anak yang terlalu ramai dengan banyaknya siswa yang tidak menjadi konsentrasi dalam pembelajaran. Nah, betul, betul kan pastinya Bu Iko ya dampaknya untuk anak. Jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang Ibu hadapi, yaitu Ibu mengalami kesulitan saat mengajar pembelajaran kurang efektif ya, karena banyaknya siswa di kelas dan suara Ibu tidak menjangkau kelas yang ramai ya. Begitu begitu kan Bu ya? Sekarang kira-kira apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Iya, Bu. Saya akan mencoba menerapkan teknik stop untuk mengembalikan konsentrasi siswa dan memulihkan kondisi kelas agar tetap kondusif. Pentingnya menerapkan kegiatan ice breaking atau teknik stop ya. Saya kira itu bisa membantu Bu Ikoh untuk membuat kelas kondusif. Ya Bu. Iya, Bu. Baik selanjutnya bagaimana setelah Bu Ikoh bercerita, bagaimana perasaan Bu Ikoh nih sekarang? Ya, Bu, terima kasih. Alhamdulillah setelah bertukar pikiran, saya merasa perasaan saya sudah lega, Bu. Iya, amin. Alhamdulillah ya. Jadi selanjutnya dari apa yang telah kita bicarakan tadi, lalu apa nih yang akan Ibu rencanakan? Ya, Bu, selain menggunakan ice breaking, teknik stop dalam pembelajaran, saya juga punya ide, Bu, untuk menggunakan alat bantu mikrofon kecil di kelas agar suara saya bisa terdengar jelas oleh seluruh anak-anak, sehingga materi yang saya sampaikan diterima baik bagi anak-anak dan anak-anak menjadi konsentrasi mengikuti pembelajaran di kelas. Wah, ide bagus sekali tuh Biko. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain Biko? Saya berencana untuk menghadap kepala sekolah, Bu, untuk membicarakan tentang pengadaan alat bantu suara agar bisa digunakan dalam pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Wah, luar biasa nih Bu Iko, langkahnya yang sudah diambil sudah tepat ya. Sudah sangat bagus sekali Bu Iko. Saya setuju dengan ide itu. Iya, Bu, selain menggunakan ice breaking dan teknik stop, saya juga mungkin akan mencoba mengajar dengan berbagai media pembelajaran interaktif agar pembelajaran bisa kondusif dan interaktif bagi anak-anak kelas 1. Karena memang mengajar di kelas 1 membutuhkan tenaga ekstra, sehingga pembelajaran harus menarik dan menyenangkan agar anak-anak mengikuti sepenuhnya pembelajaran di kelas dengan hati yang senang dan bergembira sehingga memudahkan saya untuk membangun interaksi dan fokus anak-anak dalam belajar di kelas, Bu. Wah, subhanallah. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah tepat sekali Bu Iko. Iya, Bu, alhamdulillah. Sekarang saya merasa lega. Semoga langkah yang saya ambil sudah tepat dan bisa membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Ya Bu, alhamdulillah ya. Saya juga ikut senang sekali nih pada akhirnya Ibu menemukan solusi dah dan sudah merasa lega dalam permasalahan yang Ibu hadapi dan syukurnya alhamdulillah rencana tadi bagaimana untuk komitmen selanjutnya yang Ibu rencanakan? Saya akan mengajar dengan menggunakan berbagai media pembelajaran interaktif, Bu, menggunakan ice breaking dan teknik stop, serta menggunakan alat bantu pengeras suara agar suara saya terdengar jelas dan pembelajaran menjadi kondusif, Bu Maya. Oh iya, kira-kira kapan Ibu akan menjalankan rencana tersebut? Ya, Bu, secepatnya akan saya jalankan. Saya akan segera menghadap kepala sekolah tentang pengadaan alat bantu agar pihak sekolah juga langsung merespon dan menanggapi permohonan saya, Bu. Wah, amin ya.
Ide yang bagus ya, Bu Iko. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan keinginannya Bu Iko ya, sehingga Ibu bisa melaksanakan pembelajaran dengan suasana yang nyaman, kondusif, dan menyenangkan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Maya atas waktunya dan semuanya Bu. Baik saran maupun masukannya sangat bermanfaat sekali. Semoga kita menjadi guru yang teladan yang baik bagi anak-anak kita, Bu. Amin, amin. Ya, sama-sama Bu Iko. Mohon izin saya pamit dulu ya Ibu ke kelas lagi. Baik Bu Iko, silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Maya. Gimana kabarnya nih Bu Maya hari ini sehat? Alhamdulillah Bu Iko sehat. Alhamdulillah, saya senang dengarnya Bu Maya. Sepertinya ada yang mau diceritakan ya mengenai permasalahan di sekolah. Saya perhatikan belakangan ini Bu Maya sering merasa kesulitan. Iya Bu Iko, sebenarnya ada yang saya pikirkan. Saya masih bingung nih menyelesaikan seperti apa. Semoga Bu Iko ada waktu untuk mendengarkan permasalahan saya. Mohon maaf nih Bu Iko kalau mengganggu. Tidak apa-apa Bu, insya Allah tidak mengganggu Ibu. Wah, alhamdulillah Bu Iko, jika tidak mengganggu terima kasih nih sebelumnya ya. Jadi begini Bu Iko, akhir-akhir ini pembelajaran di kelas saya perhatikan nih, guru-guru di TK saya nih masih belum bisa membuat alat peraga edukatif yang menarik, menyenangkan untuk anak-anak. Jadi kegiatannya itu kertas, pensil, krayon saja. Jadi anak-anak kurang tertantang dan kurang berminat untuk belajar. Jadi anaknya pengennya main aja gitu Bu Iko. Oh begitu. Jadi mau seperti apa ke depannya Bu Maya yang akan dilakukan? Iya, saya sih berharap setelah saya sharing dengan Bu Iko nih, saya mendapatkan inspirasi nih atau pencerahan ya terhadap masalah yang saya hadapi ini di sekolah. Baik, kira-kira ada lagi yang ingin Bu Maya dapatkan? Ya, semoga juga nih saya berharap mudah-mudahan ada solusi yang menguatkan saya menghadapi masalah ini ya Bu Iko ya. Baik, Bu Maya, semoga kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik ya, Bu. Jadi permasalahan seperti apa, Bu, bisa diceritakan? Iya, jadi begini Bu Iko, di sekolah saya itu kan alhamdulillah saya kebetulan diamanatkan menjadi tim pengembang kurikulum. Nah, saya merasa guru di sekolah itu belum maksimal gitu, belum maksimal untuk membuat perangkat ajarnya gitu, yang menarik bagi anak usia dini kan. Sedangkan kepala sekolah saya kan dan pengawas tuh menginginkan pembelajaran kurmernya itu yang menyenangkan gitu kan dan bervariatif. Nah, jadi ini yang saya lihat Bu guru ini masih monoton yang disampaikannya itu. Saya sudah mengarahkan padahal hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan bahan ajar, alat peraga edukatif yang menarik, terus juga bagaimana mengembangkan perangkat ajar yang bervariatif. Namun kendala yang dihadapi guru saya ini yaitu masih kurang percaya diri ya untuk membuat alat peraganya itu. Jadi masih harus selalu diberikan masukan, ide-ide gitu. Jadi tidak mau berkembang sendiri gitu, masih ada dan kendalanya juga ada guru senior yang mengandalkan guru muda itu gitu. Jadi tapi guru mudanya ini kadang ya itu harus dikasih tahu gitu pembuatan bahan ajarnya ini gitu.
Oh, begitu. Wah, alhamdulillah Bu Maya diberi amanat menjadi tim pengembang kurikulum sekolah ya. Tentunya Bu Maya sangat berpengaruh terhadap perubahan di sekolah yang Bu Maya lakukan dalam pembelajaran ya Bu Maya ya. Iya, Bu Iko, alhamdulillah. Tapi ini saya sedang mencari solusi yang terbaik nih. Bagaimana mengajak guru untuk memajukan sekolahnya gitu kan. Apakah setiap pembuatan perangkat ajar selalu dibimbing oleh Bu Maya? Iya, sebetulnya setiap minggu itu saya masih selalu membimbing guru. Jadi untuk membuat perangkat ajar, pembuatan peta konsep gitu kan. Terus kaitannya yang menarik serta permainan yang menyenangkan seperti itu. Lalu, apa yang diinginkan Bu Maya untuk dilakukan terhadap pembuatan perangkat ajar di sekolah? Hmm, iya, jadi pembelajarannya itu harus apa? Itu gitu ya. Jadi harus dibimbing gitu gurunya. Terus saya juga dalam pembuatan perangkat ajar selalu memberikan referensi gitu kan, aplikasi yang bisa menunjang pembuatan bahan ajar, memberikan pelatihan pembuatan video pembelajaran, alat peraga yang sesuai topik yang dibahas, itu sudah saya beri masukan dan ilmu-ilmu perkembangan tentang pembelajaran kurikulum merdeka gitu. Saya sudah memberikan udah berbagi praktik gitu ya ke gurunya gitu. Oh, begitu. Wah, sudah lengkap ya Bu Maya sebagai tim pembang kurikulum mengajarkan guru-guru di sekolah. Iya, alhamdulillah sudah Bu, tapi sayangnya ya guru belum paham sepenuhnya gitu kan menerapkan aplikasi pembelajaran yang saya sampaikan. Jadi di kelas masing-masing itu belum menyenangkan dan belum bervariatif gitu, masih monoton itu. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Nah, sekarang bagaimana dengan hasil belajar anak di sekolah Ibu? Untuk saat ini hasil belajarnya belum optimal karena masih belum memenuhi kebutuhan minat bakat murid gitu kan, karena pembelajarannya masih konvensional. Jadi masih menggunakan teacher center ini gitu. Jadi anak-anak belum terbiasa diajarkan berpikir kritis gitu, masih dibantu terus seperti itu. Betul ya, Bu ya. Pasti ini sangat berpengaruh dengan perkembangan anak. Kemudian, menurut Ibu, apa apa kekuatan yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Hmm, Ya, saya mencoba untuk terus mengarahkan ya, pastinya mengarahkan dan membimbing guru-guru saya dengan contoh-contoh kegiatan yang harusnya diterapkan di kelas masing-masing itu sehingga kegiatan pembelajaran dapat menyenangkan gitu. Nah, mungkin seperti itu ya, Bu ya, penerapannya yang bisa guru-guru terapkan di kelas dan memberikan semangat terus untuk guru-guru melakukan perubahan dan membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi anak-anak TK. Saya kira itu membantu untuk perubahan sementara yang bisa Ibu lakukan di sekolah ya, Bu. Iya, Bu. Bagaimana Bu Maya perasaannya setelah Bu Maya menceritakan pengalamannya ini? Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Iko. Setelah tukar pikiran nih kita, perasaan saya sudah mulai lega dan tercerahkan ya untuk tindak lanjut yang akan saya lakukan gitu. Ya, alhamdulillah ya kalau gitu ya. Jadi selanjutnya apa yang tadi kita bicarakan, Bu Maya sudah merencanakan apa yang akan Ibu Maya rencanakan?
Iya Bu, saya berencana selain menggunakan dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, melakukan pembelajaran yang mengacu pada student center kan ya, serta membuat kesepakatan kelas pada anak, penerapan mindful ya, ice breaking yang sudah saya pelajari dan terapkan pada guru, terus di setiap kegiatan dan sehingga pembelajaran yang disampaikan guru lebih bervariatif dan menyenangkan bagi anak usia dini. Sehingga minat bakat anak itu dapat berkembang lebih optimal dan kegiatan-kegiatannya menarik seperti itu. Wah, ide yang bagus ya Bu Maya ya. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Eh, saya berencana untuk menghadap kepala sekolah ya, Biko ya. Menghadap kepala sekolah, terus membicarakan tentang mengenai pelatihan mengenai topik-topik yang menarik ya tentang pembelajaran serta pembuatan alat peraga edukatif dengan mencari narasumber yang berkompeten dan bisa menggerakkan guru-guru membuat perubahan yang positif demi kemajuan sekolah seperti itu. Wah, luar biasa langkah yang Bu Maya ambil. Itu sudah sangat bagus. Saya sangat setuju dengan ide yang Ibu sampaikan tadi. Ya Bu, yang sudah saya lakukan itu membimbing, terus membuat bahan ajar dan memberikan referensi-referensi aplikasi yang bisa menunjang pembuatan perangkat ajar, memberikan pelatihan video pembelajaran, alat peraga edukatif, ya, terus aplikasi yang bisa meningkatkan perkembangan anak usia dini. Wah, subhanallah. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat tepat sekali. Ya Bu, alhamdulillah sekarang saya merasa lega. Semoga langkah yang saya ambil sudah tepat dan bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi ya Bu ya. Ya Bu, alhamdulillah saya juga merasa senang sekali pada akhirnya Bu Maya menemukan solusi dan sudah merasa lega atas permasalahan Ibu tadi. Syukurlah Bu Maya sudah merasa lega. Lalu apa yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Maya lakukan untuk menjalankan rencana itu? Komitmen yang saya terapkan dalam rencana ini selalu memotivasi guru-guru dalam pembuatan bahan ajar yang menarik, memberikan referensi yang bervariatif untuk kegiatan pembelajaran sehingga anak dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira kapan Bu Maya akan menjalankan rencana itu? Ya Bu, secepatnya ya, karena saya akan lakukan ini untuk sebelumnya menghadap kepala sekolah dulu, gitu ya, tentang pelatihan guru dalam pembuatan perangkat ajar dan pembelajaran berdiferensiasi, lalu membuat waktunya biar tidak bentrok ya Bu ya, seperti itu. Ide yang sangat bagus ya Bu ya. Semoga kedepannya semua berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang Bu Maya inginkan, sehingga bisa melaksanakan pembelajaran yang nyaman, inovatif, kondusif, dan menyenangkan bagi anak-anak TK ya Bu Maya ya. Ya, amin, amin. Bu Iko, terima kasih banyak atas waktunya ya Bu Iko. Baik saran maupun masukannya sangat bermanfaat sekali bagi saya. Semoga kita menjadi guru yang bisa menjadi teladan, guru yang terus belajar. Seperti itu Bu Iko. Amin, amin ya robbal alamin. Ya Bu, sama-sama. Ya, mohon izin saya mau balik lagi ke sekolah Bu Iko ya.
Baik Ibu, silahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu Iko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.